saya, Ibu Sony. Nah, ini tujuan saya mengajak Ibu ini ingin melakukan interview Bu atau wawancara karena kami memiliki tugas yaitu tentang kewirausahaan. Oke. Nah, tugas ini tujuannya kami ingin mengetahui mungkin kayak seperti bisnis apa yang Bapak jalani, lalu mungkin visi misi atau moto dari perusahaan, atau juga mungkin ide bisnis yang Ibu Ratna pertama kali pikirkan gitu saat membuat ini. Nah, mungkin nanti pertanyaannya akan kami paparkan secara bergantian ya Ibu ya. Ya, mungkin itu Kenalin saja. dulu dong siapa aja yang selain Enrico, siapa lagi tuh? Nah, ini ada Kinara, Oh, oke, Kinaro. Oh, kemudian Kinara. Ini ada Ais, satu lagi Bu Ais. semuanya bukan di Bogor. Bukan di Bogor Ibu. Saya doang yang di Bogor, kalau Kinara lagi di Surabaya sama Ais. Oke. Sama ini ada satu lagi sih Bu, namanya Mia. Tapi tadi masih ada kendala jaringan. Oke. Jadi masih belum masuk. Jadi kita mulai dulu saja ya Bu ya. Oke, yuk. Ya, mungkin silakan Kinara ingin mulai terlebih dahulu. Baik Bu. Kalian ini sebentar sebelum kalian ini jurusan apa? Ini Bu, jurusan Sistem Informasi Bu, komputer. Oh, oke. Ibu mesti pakai kacamata dulu ya. Oke sih. Sistem FI berarti ya. Dari Iya, Bu. UNER. Dari UNER. Oke. Ya, pertanyaan pertama. Udah pernah baca profil Ibu belum sih? Belum Ibu. Tadi Ardiko ke galeri nggak minta. Ya nanti Ibu kirim deh. Oh iya Bu. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama itu mulai dari startnya kita mulai dari identitas perusahaan aja ya Bu ya. Nah, Ibu Ratna ini kan pemilik usaha batik Handayani Gelis ya Bu ya. Iya. Nah, batik Handayani Gelis itu menjalani usaha apa aja sih Bu? Mungkin ada usaha selain bisnis fashionnya, mungkin ada di bisnis ini atau lain-lain. Jadi bagaimana selain fashion gitu? Ya, Bu. Mungkin kalau misalnya ada. Jadi selain fashion ada jasa adalah edukasi membatik. Oh. Edukasi membatik untuk semua usia, jadi dari anak PAUD sampai dewasa, lokal, nasional, dan internasional. Jadi di sini yang edukasi dari umur 4 tahun, kemudian ibu-ibu dari ibu rumah tangga, ibu-ibu komunitas, ibu-ibu dari dinas, ibu-ibu Dharma Pertiwi, ibu-ibu Persit, sampai turis mancanegara dan guru-guru juga. Guru-guru baik itu guru lokal, nasional, dan internasional. Sering menerima tenaga pengajar asing dari Asia, dari Eropa. Oke, itu. Kalau boleh tahu itu lama perusahaan Ibu. Jadi Handayani Gelis itu berdiri di 16 Desember 2011. Sekarang mungkin menjelang 10 tahun ya nanti Desember. Oh baik. Nah, mungkin kalau boleh kami tahu juga terkait visi misi dan moto dari perusahaan yang telah Ibu dirikan itu apa ya Bu? Jadi kami ingin tujuan akhirnya itu adalah kami ingin batik itu dikenal, disayang, dicinta, dan dilestarikan. Sehingga kami produksi juga edukasi seperti itu. Oh, gitu ya Bu. Yang terakhir untuk yang topik identitas perusahaan itu, mungkin kita ingin tahu juga Bu terkait struktur organisasi dari
batik yang telah Ibu dirikan itu. Mungkin nggak usah terlalu ini Bu, nggak usah terlalu kompleks, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja sih Bu, terkait struktur organisasinya Bu. Kami seperti perusahaan biasa, pasti ada direktur, ada manajer bagi sistem operasional, kemudian ada penjualan, ada SDM juga, ada seperti perusahaan biasa lah. Oh baik Bu. Mungkin untuk yang topik kedua bisa dilanjutkan oleh Andriko, monggo. Ini Bu, punten Bu. Untuk ini batik yang diproduksi ini saya lanjut ke ini ya Bu ya, topik produk yang dihasilkan atau jasa. Ini produk batiknya ini fokus dari Handayani Gelis ini apakah di jenis batik yang tulis, cap, printing atau bagaimana Bu? Biasanya yang sering dilakukan tuh yang mana? Kami produksi batik tulis, batik cap, dan batik tulis kombinasi cap. Kami tidak produksi printing karena printing itu bukan batik. Karena prosesnya kan prosesnya mesin kalau printing itu. Jadi kami 100% handmade. Oke, handmade. Itu juga untuk produknya ini Bu, biasanya itu lebih banyak dalam bentuk kain atau pakaian atau mungkin keduanya? Kami ada handmade, handicraft, ada fashion, ada kain juga. Ada home decor juga, tapak meja gitu, runner, ada selimut, ada juga tersebut. Lalu Bu, untuk dari motif batiknya ini, apakah dari batik Handayani ini punya motif sendiri atau mungkin ada motif khusus Bogor atau mungkin bagaimana Bu, untuk motif dari batik? 90% batik Handayani ini memang motif sendiri ya, karena kami produksi sendiri. Memang lebih banyak tentang Kota Bogor karena kan labelnya kan Handayani Gelis Batik Bogor. Kemudian sudah milik sendiri ada, dan motifnya sudah ada sertifikat hak ciptanya. Kalau boleh tahu, ada 70 sekitar 70 motif yang sudah diproduksi dan 14 diantara sudah ada sertifikat hak paten. Wow, itu berarti Bu, untuk motif ini biasanya yang paling favorit pelanggan itu motif apa ya? Kalau batik tulis itu namanya Patepung Lawung. Nanti kalau kalian kan anak muda nih, browsing ya di IG-nya handayani.gelis atau Ratna Handayani 16. Di situ ada batik-batik, ada aneka ragam motif-motif batik dan namanya juga. Jadi batik tulis itu yang best seller tuh salah satunya adalah namanya Patepung Lawung. Kemudian yang bagian cap itu ada namanya Tilu Sauyunan, dan batik angkot yang dipakai Mas Andriko itu salah satu best seller. Keren Bu ini Bu. Saya suka. Pasti noleh ya kalau orang lewat ya. Iya Bu, kayak katanya wih unik gitu katanya. Jadi bangga Bu, bangga. Sip lah, alhamdulillah. Lalu ini Bu, tadi kan ada produksi batik ya Bu ya. Terus tadi juga Ibu telah menjelaskan ada edukasi membatiknya juga. Itu seperti apa ya Bu ya teknis kegiatan? Waktunya berapa lama atau mungkin seperti Yang datang ke sini biasanya rombongan minimal 5 orang sampai 40 orang. Sebelum PPKN tuh kami berani nerima sampai 50-60 orang, tapi sekarang mungkin kami batasi 20-25 orang. Kemudian kami menyiapkan alat dan bahan batiknya. Mereka bisa mencoba batik cap dan batik tulis, kemudian diwarna. Jadi mereka melihat prosesnya gitu. Jadi itu adalah cara yang paling bagus untuk mereka mengenal awal batik. Dan prosesnya kurang lebih 1,5 jam lah. Hasil batiknya bisa dibawa pulang. Oh, 1,5 jam. Hasil bisa dibawa pulang. Ya. Oh iya. Lalu ini Bu, untuk keunggulannya
produk ini kan pasti Ibu punya ini ya, apa ya, kayak kompetitor ya Bu ya. Nah ini yang membedakan dari Handayani Gelis dengan kompetitor ini apa Bu, keunggulan dari Handayani? Kami kan berbeda motif ya. Jadi kami ada ciri khas Handayani yang tidak dimiliki oleh kompetitor, ada pembatik lain gitu. Jadi ya itu kekuatan kami gitu. Dari motif, dari warna, kemudian dari ya semuanya. Model baju juga kami berbeda lah. Sehingga unik tadi, kami punya keunikan, dan itu mungkin yang harus sekarang kalau kalian wirausaha muda yang harus kalian kembangkan, unik, berbeda. Oh iya. Sama ini Bu, sekarang kita pindah ke topik ini Bu, kisah Ibu Ratna dalam membangun perusahaan ini, dalam membangun Handayani Gelis. Nah, kalau boleh kami tahu Bu, bagaimana sih Bu cerita perjalanan usaha batik Handayani ini sehingga bisa sukses seperti saat ini? Sebetulnya perjalanan bagaimana Ibu membuat batik Handayani itu ada di buku ini. Buku ini ada ini bukunya judulnya Titik Balik. Dijual di media online lah, di Tokped ada, kemudian di Shopee juga ada, di Gramedia juga ada. Jadi ini adalah kenapa Ibu membatik, karena ini juga pertanyaan banyak ya dari. Kemudian yang kedua, Ibu akan bilang bahwa Ibu mencintai batik sejak kecil. Kemudian Ibu kagum dengan pembatik. Itulah pada titik ini Ibu sekarang menggeluti apa yang Ibu sukai, apa yang Ibu cintai. Jadi Ibu menemukan passion sekarang di batik. Berarti sudah searah ya Bu ya sama passionnya Bu ya, sambil kerja ya, juga sudah memang sudah sampai pada titik itu. Kalian harus mencari ya. Iya Bu, harus masih belum kelihatan Bu passion saya apa. Iya, nah itu ada itunya, ada apa namanya, ada caranya bagaimana mencari passion. Mungkin nanti harus cari-cari sendiri ya Bu, harus explore sendiri ya Bu. Harus bertanya pada diri sendiri apa yang aku senangi. Apa yang ingin aku lakukan untuk hidupku, begitu kan? Iya Bu, betul. Perlu waktu tuh merenung tuh. Iya, masih labil nih Bu kalau sekarang. Ya, oke lah, sekarang aja dimulai bertanya. Nanti ketemu jawabannya kapan? Ya kita lihat aja. Ini Bu, ada lanjut lagi untuk usaha Handayani Gelis ini, pencapaian terbaik apa selama menjalankan usaha Handayani Gelis? Misalnya buka cabang atau apa gitu. Apa ya? Jadi yang pertama memang di awal-awal Ibu pernah dalam setahun mengajar hampir 10.000 siswa se-Jabodetabek. Itu untuk pengenalan membatik. Karena Ibu waktu itu 2013-14 itu Ibu punya program namanya Batik Go to School. Jadi Ibu ke sekolah-sekolah mengajarkan batik. Satu sekolah itu mungkin sekitar 500 anak. Ada waktu itu hampir 10 sekolah ya. Setahun itu, dalam setahun. Jadi ada yang 500, ada yang 600, kadang dalam satu sekolah itu ada yang pada fase 2 hari, 3 hari, memang dibantu oleh BUMN pada saat itu. Itu adalah pencapaian yang pertama. Yang kedua apa ya? Mungkin karena ini bisnis passion ya, nilai value-nya itu bukan di angka gitu loh. Value-nya tuh ada ilmu yang bisa diberikan, kemudian ada yang tadinya nggak kenal batik jadi kenal batik, ada yang tadinya nggak paham, nggak sayang batik jadi sekarang sayang batik, seperti itu. Dan itu banyak sekali. Yang pertama ada juga hal-hal misalnya yang tadinya nggak membayangkan
tidak menghargai batik, begitu mencanting ternyata di situ timbul rasa, oh ternyata membatik itu nggak mudah ya. Jadi kalau beli batik jangan ditawar gitu, jangan cari batik yang murah gitu kan, karena membatik itu nggak mudah. Itu hal-hal yang, dan bagi ibu pribadi sekarang ibu bisa berdiri menjadi narasumber di berbagai golongan, dari itu pencapaian pribadi ibu yang luar biasa. Sekarang udah menulis, ini buku yang ibu tulis sekarang udah buku ketiga. Jadi buku ketiga tentang batik. Mudah-mudahan bulan depan bisa terbit tentang batik yang yang sudah diproduksi di Handayani Iglis itu ada bukunya. Aduh, ibu ngebawa, namanya Jejak Cantingku di Kota Hujan. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa terbit. Oke, itu. Keren banget ya Bu ya. Banyak itunya prestasinya Bu. Tapi ini Bu, kan biasanya kan kalau usaha pasti ada up and down ya. Nah, menurut Ibu Ratna sendiri dalam menjalani usaha Handayani Iglis ini, pernah nggak Bu merasakan titik terendah atau kegagalan? Nah itu seperti apa dan cara menanggapinya seperti apa? Cara bangkit kembali? Oke. Ini kan batik di Kota Bogor itu bukan sesuatu yang mudah, karena semuanya harus diupayakan. Pembelian bahan harus dari luar kota, kemudian motif harus diciptakan, kemudian SDM pun harus diciptakan gitu, karena kan bukan seperti kota-kota batik seperti Solo, Jogja, Pekalongan itu. Jadi itu adalah hal-hal yang diupayakan di awal. Kemudian ya pasti titik terendahnya paling capek ya. Capek itu harus istirahat. Tapi sudah dicadangkan bahwa pada setiap usaha itu ada fluktuasinya. Paham ya? Iya. Ada saat kita punya uang banyak, ada saat nggak punya uang itu. Jadi pada itulah sudah, kalau masalah itu sudah sudah biasa ya. Pasti ketemu ya yang namanya naik turun. Jadi, kalau poinnya gini loh, kalian apapun yang dihadapi dalam setiap kejadian harus tetap berpikir positif. Kalau pertanyaannya kalau jatuh gimana Bu? Ya bangun lagi, ya nggak? Kalau rugi gimana? Upayakanlah, bagaimana supaya kita bisa dapat. Ibu contoh gini, Ibu mau cerita deh. Ibu pernah nggak pada suatu ketika nggak punya uang karena mau THR Lebaran nih? Karena mau THR, mau Lebaran, Ibu harus nyiapin 3 cadangan uang kan? Uang gaji, uang THR, sama bingkisan. Itu dana nggak cukup. Tahun 2014. Ibu punya suami yang bekerja gitu, yang bisa sebetulnya bisa pinjam sama dia, tapi kan ibu nggak mau ya. Ibu nggak mau pinjam ke suami, kemudian oke, kata teman-teman, udah lari ke Pegadaian aja, gadein yang ada gitu. Masa sih nggak ada jalan lain gitu. Sementara tinggal 2 minggu lagi galeri harus tutup, uang nggak cukup. Upaya pertama ibu nggak mau pinjem. Upaya istilahnya pinjem uang ke tempat lain, ke bank atau gimana, nggak juga ibu lakukan. Yang ketiga ibu sholat. Bagi yang muslim nih, sholat. Tapi masih berpikir pasti ada jalan seperti itu ya. Ibu sholat duha dalam kondisi yang di bawah banget, itu down banget. Ibu dialog nih sama Tuhan, Tuhan aku nggak punya uang, sementara mau THR, aku perlu uang sekian gitu. Udah,
Ibu udah nggak tahu lagi mesti ngomong kemana karena, nah hari yang sama sudah Ibu lepaskan semua ke setelah duha. Hari yang sama itu sore setelah karyawan Ibu pulang, Ibu malas nih pulang, masih di galeri, masih bingung gitu dengan posisi bingung. Cuma duduk aja mau pulang malas. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Ibu, itu 6:30 waktu itu. Bilang, Bu Ratna mau pulang? Belum pulang Bu, alhamdulillah Ibu belum pulang katanya. Ibu bingung, ada dua orang dari salah satu lembaga BUMN datang. Dalam hati Ibu, ngapain nih malam-malam ya? Bu maaf ya Bu, kita kemalaman katanya. Terus singkat cerita, ternyata mereka mau pesan seragam yang jumlahnya lumayan besar. Lah Ibu kan langsung menolak dong. Aduh Pak, Bu, ini kan sekarang udah mau tutup, kita nggak mungkin menyiapkan seragam dalam waktu dekat. Apalagi jumlahnya ratusan. Tamunya bilang gini, nggak apa-apa Bu, nanti selesainya setelah Lebaran saja. Nggak apa-apa, mungkin 2 bulan setelah Lebaran kami masih bisa. Yang penting kami punya uang, Ibu terima dulu. Paham nggak? Ini anggap uang DP kami. Itu jawaban Allah. Jadi kalian harus berpikir positif. Ibu menerima dengan gemetar uang itu, ada sekitar 40 juta. Pada saat itu 2015. Lalu Ibu langsung ke dalam dan sujud syukur. Itu apa istilahnya, rahasianya berpikir positif. Itu jawaban Tuhan. Ya hal-hal. Jadi kalau kita mempunyai kemajuan, mempunyai keinginan dan bekerja keras, percayalah, hal-hal ajaib pasti akan datang menyertaimu. Seperti itu. Baik. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang kalian inginkan, kerja. Iya. Dan itu nanti pasti worth it gitu loh. Ya, jangan lupa berpikir positif. Jangan bilang begini, aduh nggak mungkin nih, aduh nggak mungkin. Itu sudah menghalangi, memblok rezeki, memblok jalan. Jangan katakan jangan, nggak mungkin hidup itu. Kalau kalian punya keinginan dan positif ya, keinginannya harus ridho, harus di jalan yang benar lah gitu. Seperti itu. Ya. Banyak hal yang Ibu temui dalam membangun bisnis ini, bahwa nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya. Kalau kita punya kemauan, kita usaha, pasti ada jalan. Yakin. Ibu juga nggak pernah mimpi kok seperti ini. Wah, sangat menarik sekali, Bu. Yang penting positif terus ya, Bu ya. Doa terus ya. Kalau capek istirahat, biasanya kalau istirahat capek, kita langsung berpikir negatif kan. Dan yakin keyakinan itu harus kita tanamkan dari diri sendiri. Oke. Mantap Ibu, itunya pengalamannya alhamdulillah sangat menginspirasi sekali Bu. Itu kita yang penting harus positif, kerja. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu, mumpung masih seru juga. Ini mungkin langsung Kinar aja kali ya. Oke. Baik Bu, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, kenapa sih Ibu tertarik gitu bisnis batik? Mungkin karena emang peluang pasarnya yang bagus atau bagaimana Bu? Tertarik batik gitu ya, karena dua-duanya mungkin. Karena Ibu batik sesuai dengan Ibu mencintai batik dan ada peluang di sini. Oh. Dan kalian yang muda juga harus, peluang itu sebetulnya tidak harus ada gitu. Kalian bisa menciptakan peluang juga. Paham ya? Paham Bu. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, gimana sih Bu? Pas awal mula banget nih Bu, pas Ibu mendirikan usaha batiknya itu Bu, mungkin bisa diceritakan itu Bu, pas awal mula banget Bu. Oke. Ibu balik bertanya deh, Kinara punya cita-cita apa? Wah, saya belum tahu. Bos besar. Nah, nggak apa-apa.
Sebutin aja. Cita-cita saya apa ya Bu ya? Mungkin saya pasti pengen punya, pokoknya impian saya pasti pengen jadi orang kaya ya Bu ya. Nah, itu bukan impian kalau orang kaya mah. Semua orang juga pengen jadi orang kaya, tapi bukan impian itu. Iya, mungkin Maksudnya gini, pertanyaan Ibu mungkin gini, apa yang kalian ingin lakukan untuk hidup kalian? Itu. pasti yang pasti saya pengen bahagia sih Bu, gak pengen stres gitu kan. Nggak ada, hidup tuh nggak ya, bahagia itu ujungnya, stres itu bagian dari hidup, kalian harus terima. Sebutin secara detail dong, karena Ibu Allah itu Tuhan tuh perlunya yang detail. Aku pengen kaya, kayaknya gimana? Ya, Kayaknya jadi bosnya gimana gitu. mungkin jadi pengusaha kebun, pengusaha kebun agro gitu Bu, yang sukses gitu Bu. Oke. Kinara suka tanam-menanam nggak? Gak suka sih Bu, cuman saya nggak lucu dah, lu mah pertanyaannya dah. Saya cuman suka ini Bu, suka kayak ngelihat, gak suka tanamnya Bu, cuman saya sangat tertarik dengan kayak ngelihat greenhouse, konsepnya greenhouse. Sekarang gini deh, nanti nggak usah jawab pertanyaan Ibu, lakukan pertanyaan Ibu aja. Sebelum tidur, ambil buku, pakai pensil, terus merenung jawab apa. Pertama, apa yang ingin aku lakukan untuk hidupku? Itu ya, tulis apa. Misalnya aku pengen menjadi bos. Bos apa? Bos greenhouse, oke. Terus di mana? Di Surabaya atau di Malang? Sebutin aja. Jangan tanggung-tanggung. Aku pengen punya lahan 1.000 hektar gitu. Masa cuma 1 hektar, itu kan bukan bos ya. Seperti itu. Greenhouse tapi lahannya gede gitu. Terus greenhouse-nya bentuknya apa? Ini sayuran apa tanaman gitu, apa buah-buahan itu kan ditulisin. Bahkan pengen punya rumah di samping greenhouse yang luasnya 1.000 meter, tulis aja. Itu tapi itu kan ide contohnya Ibu, tapi itu harus keinginan Kinara dalam buku itu, apa yang Kinara tuliskan itu. Ini mengerucut ke sana ya. Jadi harus dijawab sendiri. Jangan Ibu yang jawab. Baik Bu. Makasih Bu sarannya Bu. Nah, oh ya Bu, misalnya nih Bu ya, cita-cita saya kan pengen jadi pengusaha nih Bu misalnya. Nah, saya belajar juga sih dari Ibu, gimana sih pas Ibu berbisnis batik itu cara menarik pelanggan gitu. Ya Bu. Jadi prinsip Ibu nih, ini Ibu nggak mau produk nggak mau produk massal. Ibu pengen produk Ibu unik, berbeda. Ibu nggak maunya jadi trendsetter, bukan follower ya. Jadi kalau kita punya mass produk itu gampang, maksudnya jualnya nggak susah gitu, karena produk kita ada di mana-mana sehingga orang bisa beli. Tapi kalau kita punya produk unik, itu orang akan mencari gitu. Kita nggak usah ngomong, orang akan mencari. Bedanya kalau misalnya pas produk itu orang cepat kenal, tapi kalau unik cepat kenal tapi juga cepat bosen, apalagi produknya nggak ada inovasinya ya. Bosen. Tapi kalau kita punya produk unik, orang akan mencari kita, dimanapun kita berada kita dicari. Seperti itu. Itu Ibu dasarnya membuat batik itu, Ibu punya motif, bukan motif orang lain, sehingga orang memanglah agak lama memperkenalkan motif itu ke khalayak. Tapi saat ini, misalnya nih, orang mau beli batik angkop, ya ke Handayani gitu. Orang mau beli batik tempat lain, seperti itu. Dan itu dicari karena jadi trend. Sekarang kan batik angkop itu boleh Ibu sebutkan itu seperti trademark Kota Bogor gitu. Ya. Baik Bu. Nah, apa lagi?
Sedikit. Ada lagi? Oh ya, ada lagi Bu. Nah, Apa? sekarang kan kita tahu ya Bu ya, musim pandemi Bu. Nah, mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang apa ya Bu ya, yang jadi karena pandemi itu ikut terkena dampak. Nah, untuk batik Handayani Gelis ini gimana sih Bu cara menyikapi usaha batik di kala pandemi? Apakah ada penurunan atau gimana? Dan juga adakah inovasi yang dilakukan agar bisnis batik tersebut tetap berjalan, Bu? Oke. Dampak bukan kami, ini kan batik ya, secondary gitu, produk kedua bukan makanan gitu kan. Pasti kena dampaknya. Jadi pada saat pandemi itu berlangsung, Ibu hidup dari research, cadangan dana gitu. Kemudian yang kedua adalah inovasinya, Ibu sekarang main di media online yang dulu jarang Ibu lakukan. Gitu. Karena Ibu telah selalu berpikir positif, maka Ibu masih mempunyai semangat untuk apa istilahnya? Kita bisa kok melewati ini. Gitu. Oke, karena kita kan nggak sendirian, semua rame-rame. Iya Bu. Lingkungan dikasih pemahaman aja kita. Misalnya gini, Bu, bulan ini kita dapatnya sekian loh, bagi-bagi deh. Seperti itu. Kan karyawan Ibu kasih tahu, mereka tahu kan kondisinya itu terbuka. Baik. Untuk yang topik terakhir, mungkin disilahkan Andriko sekalian penutup. Ini ada dua yang belum nanya. Siapa tuh? Kira Pinsa sama apa? Ada pertanyaan enggak? Tapi jangan lama-lama, Ibu mau pulang. Ini Ais, ini Bu lagi berisik di tempatnya, takutnya mengganggu. Kalau Mia lagi pakai handphone Bu, tapi bisa ya? Oke, ya. Enggak, itu sih. Nah, ini topik terakhir Bu, 3 pertanyaan terakhir. Intinya ini tentang saran untuk mahasiswa. Nah, menurut dari Ibu Ratna sendiri, yang pertama ini tips apa sih yang Ibu bisa berikan kepada mahasiswa sebagai calon pengusaha yang ingin berbisnis batik? Itu apa? Pertama, sebagai pembatik, Ibu akan sampaikan kalian harus mengenal batik dulu. Harus mengenal batik, kemudian Ibu sarankan juga apa yang kalian lakukan harus kalian cintai kan. Jadi kalian harus mencintai batik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus memastikan produk apa yang ingin kalian buat dan kalian jual. Batik itu kan bisa diturunkan dengan berbagai menjadi berbagai ragam produk kan. Kaos bisa, ya enggak? Fashion bisa, kemudian home decor bisa, kemudian handicraft bisa, kerajinan. Dari fashion bisa baju, bisa kaos, bisa yang apalagi aksesoris, termasuk tas dan sepatu. Dari home decor bisa tapak meja, sarung bantal, spray, kemudian dan lain-lainnya sampai gorden apa sih. Kemudian dari craft bisa macam-macam, dari hiasan dinding, hiasan meja, hiasan itu termasuk apa ya, macam-macam kok. Kalian harus mencari apa istilahnya, bagian kalian mau membuat di bidang yang bagaimana nih, di kelompok yang mana gitu. Kemudian dan peluang pasar batik itu sangat besar, baik itu di lokal, nasional maupun di luar negeri, sangat potensial untuk ekspor, apalagi batik Indonesia ya, karena kan kita tahu kan batik orang akan pasti kalau kita ngomong batik seluruh dunia akan bilang Indonesia. Dan UNESCO juga sudah menetapkan bahwa batik di Indonesia adalah warisan non benda dari
batik dunia itu warisan non-benda itu dari Indonesia yang diakui, bukan batik negara lain itu. Karena di negara lain pun punya batik, Malaysia punya batik, Singapura punya batik, Afrika punya batik, Eropa punya batik, Jepang punya batik, semua punya batik. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu cara kalian yang bisa disumbangkan untuk negara. Karena kalian generasi muda, ada masa depan batik Indonesia ada di tangan kalian, ya nggak? Jadi kalau siapa tuh orang Presiden Amerika bilang, apa yang akan kau sumbangkan untuk negaramu? Nah, kalau kalian berbisnis batik itu adalah bentuk sumbangan kalian untuk negara. Seperti itu. Lalu ini Bu, untuk nomor 2 dari topik terakhir ini, tips yang bisa Ibu berikan untuk mengelola resiko dalam menjalani usaha. Oke. Harus disadari dulu bahwa setiap bisnis itu ada fluktuasinya. Jadi semua harus dicadangkan, harus ada reserve-nya, harus ada cadangannya. Dan untuk mengelola usaha, sebagai pribadi, kalau kalian ingin berusaha, kalian harus komitmen dulu sama diri sendiri. Oke, aku pengen berusaha ini. Jadi komitmennya bukan dengan orang lain dulu, dengan diri sendiri, sehingga diri sendiri itu mudah gitu diarahkan. Biasanya kalau nggak komit itu kadang suka capek pikiran, capek hati gitu. Nah, jadi harus komit dulu pada diri sendiri. Oke, aku mau berbisnis batik gitu. Komit ya sama diri sendiri, berjanji gitu. Kemudian tetap belajar, tetap berpikiran positif, dan tetap berdoa. Jadi harus membuka diri juga untuk terus belajar. Oke, ada lagi nggak? Ini pertanyaan terakhir, Bu. Alhamdulillah sudah di penghujung interview. Ini tips yang terakhir, Bu, yang bisa Ibu berikan, yaitu tips cara mengembangkan bisnis bagi kami para mahasiswa yang telah memiliki usaha. Contohnya dong, Ibu nggak bisa kalau nggak ada contohnya. Mungkin contohnya, ada punya usaha di sini. Mungkin saya ini masih jual barang apa ya? Misalnya Mia nih, Mia jualan kerudung yang jualannya tuh di Shopee gitu. Dan itu masih kecil-kecilan. Nah, itu gimana Bu biar mengembangkan? Apakah harus nyari mitra atau bagaimana gitu, Bu? Dari penjualan kerudung yang baru masih kecil-kecilan, baru beli dari pemasok, terus dijual ke Bali gitu. Baru jadi reseller gitu. Ya, bisa masih baru reseller. Kan kebanyakan kami mahasiswa kan pasti jualannya belum buat dari bahan baku, pasti kan kita dari barang yang lebih murah. Ya tetap belajar aja. Jadi kalian harus mencari bentuk juga apa yang kalian inginkan kan. Dan tanya sama diri sendiri gitu. Aku pengennya apa ini aku akan tekuni, apa ini saya ingin lanjutkan, apa bagaimana? Berarti kalau semisal memang tidak yakin gitu, Bu? Jangan. Jangan, capek nanti. Yakini dulu. Karena keyakinan itu penting. Dan yang kalian dengarkan itu suara hati kalian, jangan suara orang lain. Gitu. Ya. Benar ya, Bu. Benar. Kalau suara orang lain kadang ada minusnya. Nanti, oh ini kata dia, katanya itu jangan dijual. Jangan didengerin. Ini loh yang aku inginkan, itu yang akan kalian jalankan, oke? Jadi nggak apa-apa, sekarang kalian masih mungkin dalam tahap belajar ya, artinya Ibu dulu juga seusia kalian itu pernah mencoba menjual aksesoris, tapi aksesoris batik. Kemudian pernah jualan home decor juga, tapi tidak tentang batik. Sekarang kan udah mengembangkan bahwa batik itu tidak bahan bakunya tidak ibu ambil dari luar, cuma Ibu produksi sendiri gitu. Yang penting tanyakan dulu apa yang ingin aku lakukan itu. Jangan, oh itu loh bisnisnya gede, aku kok pengen seperti dia, jangan. Jalankan ya apa yang kalian inginkan saja.
agak susah ya. Prakteknya gampang kok, teorinya aja yang susah. Mungkin bukan itu ya sih Bu, niatnya mungkin ya Bu yang susah ya. Iya, benar sih ya. Jangan dengerin orang lain dah. Gue pengennya gini gitu. Tapi itu benar-benar dari hati. Kalau kalian mendengarkan orang lain, misalnya nih, si A jualan buka kafe, kelihatannya rame. Kalian ikut buka kafe. Ternyata pada saat masuk ke dalam pasar itu, kalian nggak rame. Akhirnya apa ya? Nggak punya semangat, tutuplah gitu kan. Karena ngikutin orang lain, hanya ingin doang. Nah, kalau kalian punya kemauan keras untuk mencapai sesuatu, pada saat membangun itu pasti ada ritmenya yang di bawah, di atas, didorong kiri, dipukul kanan, di pressure dari atas. Jadi itu akan kalian jalani. Memang itu adalah fase yang harus kalian lewati gitu, proses itu harus kalian jalani untuk menjadi sukses. Jadi kita melihat kesuksesan orang itu hanya di permukaan doang kan, kayak gunung itu kelihatannya aja dari atas bagus gitu. Tapi begitu kita lihat bawahnya kan kita nggak melihat proses orang mulai mendirikan berdarah-darah, kemudian mendapat tekanan, kekurangan uang, ada masalah di sini kan kita nggak melihat itu. Jadi kalian kalau memang ingin berusaha ya harus siap dengan semua proses ini. Sukses bahagia itu bukan tujuan, tapi itu hasil dari proses. Paham nggak? Tadi ini kan Ibu ngomong gini ya, mungkin pahamnya nggak sekarang, nanti pahamnya umur 30. Tapi sukses dan kebahagiaan itu atau kekayaan itu bukan hasil akhir, bukan. Itu bagian dari setelah kalian melewati proses-proses ini. Gitu. Selamat berjuang. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Oke, betul itu. Aduh. Jangan lupa hidup itu seperti nano-nano. Manis asam asin. Nah, itu dia. Kalau memang mau menjadi kaya, menjadi bahagia, menjadi sukses, itu harus ngerasain semua ini dulu. Tapi jangan khawatir, kalau sekarang lagi pahit, bukan nggak selanjutnya pahit, pasti nanti ketemu dah sisi manisnya. Kalau rugi nggak merasa merugi mulu, nanti kan pasti ada untungnya gitu. Tapi jangan terlena pas untung. Nanti ini lagi fase untung nih, atau pas lagi asem, sadari aja ini lagi fasenya asem nih. Tungguin aja dia berubah, besok pasti jadi lebih enak ya. Wah, alhamdulillah Bu, akhirnya wawancaranya sudah selesai Bu. Ya mungkin teman-teman udah nggak ada yang tanya lagi ya? Mungkin kalau dari saya juga udah cukup. Ya Bu, terima kasih banyak loh Ibu udah menyempatkan waktu ke kami, dan juga ya padahal ini udah malam loh, Ibu juga udah capek. Jadi ngerepotin Bu, mohon maaf nih Bu ya. Ya, oke. Tapi tadi ceritanya benar-benar sangat inspirasi juga, ya memberi kita semangat juga. Yang awalnya cuman kita mau ngerjain tugas doang, ternyata kok jadi tertarik ya gitu, berusaha seperti Ibu gitu. Itu jadi, tapi sebelum mengakhiri hari ini mungkin boleh foto bareng dulu kali ya Bu ya. Ya. Dokumentasi gitu. Yuk teman-teman, kita foto dulu. Oke. Berikan gaya yang terbaik. 1, 2. Nah, silakan Ibu mau gaya juga Bu, boleh? Ya. Yang foto Bu. Masih ada foto? Ya boleh Bu. Saya foto sekali lagi. Nah ya. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, tetap semangat. Dan pesan Ibu, cintailah batik, banggalah kalian dengan batik Indonesia, ya. Ya Bu, Oke. mantap Bu. Terima kasih banyak ya Bu, Ibu Ratna. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Mantap guys, langsung beres hari ini. Aduh, stop recording kali ya. Ada.